Oke, sekarang kita akan membahas mengenai solusi partikel bebas untuk persamaan Dirac. Jadi kita tinjau persamaan Dirac yaitu P slash minus MC sama dengan 0. Atau kalau kita tuliskan I bar partial slash minus MC sama dengan 0, atau I bar gamma mu partial mu minus MC psi sama dengan 0. Nah, karena matriks Dirac gamma mu itu adalah matriks 4x4, maka fungsi gelombangnya itu kita bisa tuliskan dalam 4 komponen matriks kolom, yaitu psi bergantung pada x. X itu artinya keempat koordinat ruang waktu gitu ya, t, x, y, z gitu. Nah, ini kita bisa nyatakan psi 1, psi 2, psi 3, dan psi 4. Nah, fungsi gelombang yang memiliki komponen pada matriks kolom itu dapat direpresentasikan sebagai partikel dengan spin. Kita sebelumnya ketika membahas persamaan Schrödinger yang memiliki spin, kita memiliki bentuk matriks gitu ya. Mana tapi kalau di persamaan Schrödinger matriksnya memiliki 2 komponen matriks kolom. Di sini 4. Ini maksudnya apa 4 itu? Nah, jadi misalkan kita tulis psi A sama dengan E pangkat minus I P mu X mu per H bar gitu ya. P mu nya itu dari P0, P1, P2, dan P3 dikalikan U A P gitu ya. Jadi kita ambil ansat solusi seperti ini. Ini solusi bebasnya, dan ini adalah sebuah faktor fungsi lain gitu ya. Nah, ketika kita substitusikan ke persamaan Dirac yaitu I gamma mu partial mu minus MC psi sama dengan 0, kita substitusikan. Kalau kita turunkan terhadap x mu gitu ya, kita turunkan terhadap x mu, maka di sini minus I P mu gitu ya. Nah, sehingga kita akan dapatkan P slash minus MC U sama dengan 0. Nah, di mana vektor U ini juga memiliki 4 komponen gitu ya, U1, U2, U3, U4 gitu, karena ya psi ini memiliki 4 komponen, otomatis karena ini adalah sebuah dia sebuah konstanta gitu ya. Tapi nggak konstan juga, ya sebuah variabel gitu yang bukan berupa matriks, sebuah skalar. Nah, di sini haruslah sebuah matriks. Nah, jadi sekarang kita ambil untuk mempermudah itu, yaitu partikel itu hanya bergerak pada sumbu Z. Dengan demikian P1 sama dengan P2 sama dengan 0, dan persamaan Dirac-nya memiliki bentuk gamma 0 P0 plus gamma 3 P3 minus MC U sama dengan 0. Nah, kalau kita ambil gamma 0 dan gamma 3 seperti yang kita sebelumnya dapat, kita akan dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, di sini kita akan dapatkan persamaan matriks A dikalikan matriks U itu sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan ini kan adalah persamaan linear gitu ya. Persamaan linear 4 variabel. Nah, solusi dari persamaan ini itu akan non-trivial jika determinan dari matriks koefisiennya itu yang ini itu sama dengan 0 gitu ya. Jadi agar solusi non-trivial, solusi determinannya itu sama dengan 0, kita bisa gunakan minor cofactor gitu ya untuk mencari determinannya. Kita ambil baris pertama, kemudian kita mencari determinan ketiga, kita juga ambil baris pertama gitu ya untuk mencari minor cofactornya. Ya, kita mencari determinan dengan cara minor cofactor. Sehingga kita akan dapatkan bentuk determinan seperti ini. Jika kita sederhanakan, kita akan dapatkan P0 kuadrat minus M kuadrat C kuadrat minus 2P pangkat 2P3 kuadrat P0 kuadrat minus M kuadrat C kuadrat ditambah P3 pangkat 4 sama dengan 0. Di sini kita bisa satukan gitu ya. Kita akan dapatkan P0 kuadrat minus P3 kuadrat minus M kuadrat C kuadrat sama dengan 0. Kita akan dapatkan P0 kuadrat sama dengan P3 kuadrat minus M kuadrat C kuadrat, atau P0 kuadrat sama dengan E kuadrat per C kuadrat, karena definisi P0 momen vektor 4 komponen P0 itu adalah E per C. Kalau ini dikuadratkan yaitu E kuadrat per C kuadrat itu sama dengan P
3 kuadrat M kuadrat C kuadrat, kita akan dapatkan E-nya itu sama dengan plus minus dari akar dari P3 kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa pada persamaan Dirac itu juga ada solusi partikel dengan energi negatif gitu ya, yang sama dengan persamaan Klein-Gordon. Nah, untuk menyelesaikan persamaan Diracnya, dan persamaan Dirac itu C itu E pangkat apa tadi? E pangkat minus I P mu X mu dikalikan U gitu ya. Nah, matriks U ini kita bisa pisahkan dalam dua komponen, yaitu U tilde dan V tilde. Mana U itu sama dengan U tilde V tilde. Di mana U tilde itu adalah U1 U2 dan V tilde itu adalah U3 U4 gitu ya. Kita pisahkan menjadi dua. Nah, sekarang kita tinjau untuk solusi energi positif. Itu E plus sama dengan akar dari P kuadrat C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4. Ketika kita substitusikan di persamaan persamaan ini, persamaan apa ini tadi ya? Ini persamaan Diracnya ya, persamaan Dirac. Ini kalau kita jabarkan dalam bentuk persamaan linearnya, kita memiliki bentuk seperti ini, dua persamaan yang saling terkoppel untuk U dan V. Nah, kalau kita bisa gunakan persamaan yang kedua untuk menyatakan komponen V dalam suku U, V tilde ke U tilde, yaitu V tilde sama dengan minus sigma 3 P3 per E plus per C plus MC U tilde. Nah, di sini kita bisa substitusikan ke persamaan yang pertama, yaitu E plus per C minus MC U tilde minus sigma 3 P3 sigma 3 P3 per E plus per C plus MC U tilde sama dengan 0. Nah, kita memiliki sifat dari matriks Pauli bahwa matriks Pauli itu bersifat involutory. Jadi sigma 3 kuadrat sama dengan 0. Nah, di sini kita akan dapatkan, jadi sigma kuadrat sama dengan identitas. Ini identitas juga kita akan dapatkan bentuk persamaan seperti ini. Nah, ini kalau kita kalikan dengan C kuadrat E plus per C MC, kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Kita tahu bahwa E plus itu sama dengan ini kuadrat ya ini. E plus kuadrat sama dengan P3 kuadrat ditambah M kuadrat C pangkat 4. Artinya, matriks ini itu akan menjadi matriks 0 gitu ya. Nah, dengan demikian, matriks U ini, U1, U2, kalau dikalikan matriks 0, pasti nilainya akan selalu 0 gitu ya. Artinya, U1 dan U2 itu kita bisa mengambil nilai bebas. Nah, dengan demikian, persamaan solusinya U tilde itu sama dengan U1 10 ditambah U2 01 gitu ya. Dimana di sini U1 dan U2 itu adalah nilai bebas karena semuanya akan memenuhi persamaan ini. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan basis solusi dari U tilde, yaitu U tilde-nya 10 atau 01. Sehingga kita akan dapatkan matriks V tilde-nya, V tilde sama dengan minus sigma 3 P3 per E plus per C plus MC 10. Kita akan dapatkan bentuk seperti ini, dan juga kalau 01 kita akan dapatkan seperti ini. Ingat bahwa sigma 3 itu kan 1 minus 1 gitu ya. Jadi di sini tandanya itu negatifnya hilang. Nah, hubungan ini menunjukkan bahwa untuk solusi persamaan Dirac dengan energi positif itu degenerasi tingkat 2. Nah, maksudnya itu apa? Jadi kalau di persamaan Schrödinger gitu ya, persamaan Schrödinger itu kan ya kalau misalkan dia bergerak bebas, energinya kan nggak terdegenerasi gitu ya. Nah, di sini meskipun partikelnya itu bergerak bebas, energinya itu terdegenerasi 2. Itu yang berkaitan dengan keadaan ini dan keadaan ini. Nah, jadi sekarang kita tinjau untuk energi negatif E minus seperti ini. Nah, kita bisa dapatkan persamaan terkoppel dengan cara yang sama gitu ya. Nah, di sini perbedaan dengan yang energi positif kita nyatakan
U tilde ke V tilde. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan solusi V tilde, gitu ya. Caranya sama seperti sebelumnya. Ini kita substitusikan ke sini, menyelesaikan persamaan linearnya, dan kita akan dapatkan solusi V tilde-nya. Nah, dengan demikian kita bisa nyatakan U tilde-nya seperti ini, gitu ya. Ada dua kemungkinan. Jadi energi negatif juga terdegenerasi tingkat 2 yang berkaitan dengan solusi yang ini dan keadaan yang ini. Nah, jadi ada dua keadaan nih. Keadaan 10 dan 01. Dan ini itu mirip ketika kita membahas mengenai persamaan Schrödinger yang memiliki spin. Jadi, basis fungsi gelombang U tilde dan V tilde itu mirip terhadap kasus spin up dan spin down, karena nilai eigennya itu spinor dua komponen yang memiliki basis vektor eigen 10 dan 01 juga. Nah, dengan demikian kita bisa representasikan U tadi itu sebagai matriks yang memiliki spin. Itu kita memiliki U plus dan U minus gitu ya, yang berkaitan dengan energi positif dan energi negatif seperti itu gitu ya. Dimana U tilde dan V tilde itu adalah basis yang kita dapatkan tadi 01 atau 10. Nah, di sini kita bisa nyatakan dalam bentuk eksplisitnya. Jadi untuk energi positif dan negatif yang memiliki spin up itu 10 dan ini minus P3 dan seterusnya, ini minus P3, ini 10 gitu ya. Jadi di sini yang memiliki komponen yang pertama dan ketiga. Ini sama seperti spin ketika kita membahas itu hanya ada dua komponen, 1 dan 0 gitu ya. 1 dan 0 itu yang spin up. Nah, yang spin down berarti kebalikannya 0 dan 1 gitu ya. Nah, notasi U plus minus up down ini menunjukkan bahwa fungsi gelombang berkaitan dengan partikel spin setengah. Nah, karena terdapat solusi energi negatif, maka fungsi gelombang itu memiliki 4 komponen matriks kolom, bukan 2 seperti pada kasus non-relativistik. Jadi kalau kita selesaikan persamaan Schrödinger dengan spin, kita akan dapatkan 2 matriks kolom. Nah, di sini 4 matriks kolom itu muncul karena ada solusi energi negatif. Pada persamaan Schrödinger kan nggak ada tuh energi negatif. Nah, untuk kasus umum di mana P1 tidak sama dengan P2 dan tidak sama dengan 0, maka energi partikelnya itu memiliki E plus minus sama dengan plus minus akar dari P dot P C kuadrat plus M kuadrat C pangkat 4. Dan solusi persamaan Diracnya yaitu U yang berkaitan dengan energi positif sama dengan U tilde sigma dot P per E plus per C plus MC U tilde, dan U energi negatifnya juga sama seperti ini gitu ya.